Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Jadi pagi hari ini kita akan membahas tentang materi paling dasar dari materi teknik alat berat, yaitu mengenal bagian-bagian ekskavator. Kenapa kita angkat ekskavator? Karena ini yang paling umum yang apa namanya? Paling umum yang paling sering kita lihat, ya, paling sering kita lihat. Entah itu dimanapun kita bergerak, di mana ada bagian apa berkaitan dengan jurusan alat berat itu biasanya ada ekskavator di situ. Makanya kita mengangkat bagian-bagian ekskavator. Nah, seperti pada gambar di depan ini, di dalam layar ini hanya sekedar pemanis saja. Kenapa saya katakan pemanis? Ya minimal untuk pengenalan awal lah di apa namanya. Kalian bisa terbayang pada saat melihat benda ini. Oh, ternyata ini bagian-bagian dasarnya itu. Jadi tidak usah kita terlalu jauh pada bagian teknisnya pada penggerak maju mundurnya dan lain-lain atau frame-nya kita tidak usah sebut itu dulu. Yang penting kita mengenal bagian-bagian yang kita kendalikan atau yang kita gerakkan pada saat kita menjadi seorang operator. Nah, materi yang pertama kita bahas itu adalah ini, yaitu ya ini gambar. Ini ada apa gambar ya, pemanis ya lebih manis daripada kopi gitu kan. Iya iya iya. Lanjut. Kemudian kita masuk pada boom. Nah, sini. Ini ada materi boom, juga ada apa silinder, boom silinder. Kemudian ada arm silinder, ada arm itu sendiri, kemudian bucket silinder, kemudian bucket. Nah, kita akan lihat sendiri nanti apa materinya. Kita mulai dari boom. Nah, boom apa sih itu boom? Kita lihat. Ya, ini gambaran dari boom itu sendiri apabila dia dilepaskan daripada bodi ekskavator. Jadi kalau dia diangkat dari ekskavator itu, dia akan modelnya seperti ini, tanpa aksesoris begitu kan. Jadi intinya dia gambar tanpa ada selang dan lain-lain. Hose. Lanjut, boom adalah bagian lengan ekskavator yang lebih besar yang terhubung ke ekskavator. Jadi dia terhubung langsung ya. Jadi terhubung langsung. Kita bisa lihat sendiri tadi pertama kita buka gambar ini. Di situ dia apa terikat langsung pada apa pada bodi ekskavator. Kemudian lanjut kepada bagian ini. Nah, boom itu berfungsi untuk mengayunkan arm. Jadi dia mengayunkan arm lebih jauh atau tinggi sehingga jangkauan bucket lebih jauh. Jadi apa namanya ya? Ya, kalau misalnya kita ambil contoh, jadi contoh ekskavator itu adalah diri kita sendiri, maka arm itu pada bagian lengannya nih. Ini arm, kemudian ini bucketnya, ya kan? Kemudian ini kita sebut dengan boom. Jadi fungsi boom tadi adalah mengayunkan arm. Jadi sama kalau kita seperti ini. Nah ini arm diayunkan. Nah, yang mengayunkan itu adalah lengan kita ini, lengan bagian atas. Jadi lengan bagian atas, bagian bawah ini menggerakkan arm, ya kan? Oke, lanjut. Jangkauannya lebih jauh untuk menggerakkan bucket. Jadi misalnya ini arm memegang bucket, ini bucket. Kemudian boom ini mengambil sesuatu. Misalnya saya mengambil benda, ambil ya kue lah misalnya ya, ini kue, angkat seperti ini. Nah itu kan, itu letakkan kembali. Artinya tanpa adanya apa namanya boom ini, dia tidak akan kita tidak akan bisa menjangkau jangkauan yang lebih jauh, ya kan? Ya, itu contoh simple, contoh simpelnya untuk memperjelas mempermudah pengertian kita untuk siswa. Oke, kita lanjut pada bagian berikutnya. Ya, kita masuk di silinder boom. Silinder boom. Nah, modelnya kok begini saja, Pak? Ya, inilah silinder. Silinder itu terdiri dari piston, kemudian terdiri dengan lubang yang berbentuk silinder atau berbentuk tabung. Nah, ini makanya dikatakan dia silinder boom karena dia menggerakkan boom dengan silinder ini. Ya, tat. Nah, itulah silinder. Itu silinder. Silinder kan dia bentuknya tabung. Nah, ini dia berbentuk tabung. Nah, cara kerjanya itu berdasarkan perbedaan tekanan hidroliknya. Nanti kita lihat. Oke, boom, silinder adalah bagian boom yang menggerakkan boom naik dan turun. Jadi
Dia kalau kita kaitkan dengan apa namanya ya, tubuh kita, mungkin bagian di dalam ini ada semacam tulang, ya, semacam tulang yang tulang kecil biasanya kan kita kalau masuk di dalam visi apa biologi mungkin ya, kita belajar tentang biologi. Kalau anak-anak SMA mungkin itu di dalamnya itu ada tulang agak besar dan agak kecil. Nah mungkin ini tulang kecilnya itu ya untuk menggerakkan ini. Jadi dia menggerakkan bom. Nah kita bisa lihat misalnya kita melihat di sini pada gambar ini. Di sini ini bom, ini, ini bom bergerak ke atas. Ini bom bergerak ke atas. Ini didorong oleh silinder ini, silinder bom ini. Jadi gerakan ke atas. Jadi dia seakan-akan mendorong ke atas seperti ini, pelan-pelan. Pada saat tekanan oli pada bagian hose ini ada hose di bawah, ada hose warna hitam ini, itu dia memberikan tekanan oli kemudian menggerakkan piston. Nah, di mana piston itu kita bisa lihat di sini. Posisi piston yang digerakkan itu adalah pada bagian ini. Ini ya. Ya, pada bagian itu, di situ dipasangi sebuah piston. Nah, piston itu ada sealnya dan lain-lain, ya seperti piston engine lah. Kalau misalnya kalian pernah sering bongkar mesin atau bongkar sepeda motor, kebetulan motor kalian rusak mungkin, kalian bisa lihat pistonnya kan ada ring-ringnya. Nah, di situ juga piston yang di dalam sini itu juga menggunakan ring. Ya. Jadi dia diberikan tekanan hidrolik. Nah, seperti cara kerjanya. Nah, prinsip kerja dari silinder bom itu sendiri itu berdasarkan perbedaan tekanan hidrolik. Contoh misalnya, apabila tekanan hidrolik yang masuk ke dalam sini, atau ya kita pakai yang gambar sebelah sini. Apabila tekanan hidrolik bagian bawah ini lebih tinggi daripada tekanan hidrolik yang ada pada bagian atas sini, maka pada saat itu oli akan masuk kemudian menekan piston. Piston yang kita pasang di bawah sini, menekan piston dan mendorong tuas ini ke atas. Nah, pada saat dia bergerak ke atas, karena ini dihubungkan pada hole ini atau apa namanya, E-nya ini, ya lubang matanya lah ceritanya ya kan. Ini dihubungkan dengan bom, kemudian didorong ke atas. Nah, itu terdorong oleh tekanan hidrolik atau tekanan dari oli. Oli yang keluar dari pompa kemudian masuk ke dalam kontrol valve, lalu digerakkan oleh pilot. Nah, oh ya, itu terlalu jauh ya. Nah, intinya seperti itu. Lanjut. Masuk kemudian menggerakkan piston itu sendiri. Kemudian terdorong ke atas sehingga bom terangkat. Lanjut, kita masuk ke materi berikutnya, yaitu silinder arm. Oh, atau kita masuk di arm saja dulu lah. Maaf, tadi ada sedikit gangguan. Oke, kita masuk di materi kali ini yaitu arm. Oke, arm. Nah, ini gambaran arm. Jadi arm itu jika kita bawa kembali ke dalam organ tubuh kita organ tubuh kita itu, arm ini bagian lengan bawah ya, seperti ini bagian lengan bawah itu arm. Kemudian yang tempat menyangkutnya bucket ini pergelangan kita. Nah, ini kalian bisa lihat, perhatikan kursor kita ini, kursornya ini tempat menyangkutnya bucket. Jadi ini apa istilahnya, biasanya kalau di lapangan entah itu operator atau mekanik biasanya menyebut ini link atau lingha ya, lingha bucket. Jadi di sini dihubungkan dengan bucket, kemudian bucket digantungkan di sini. Setelah itu pada saat dia ditarik oleh silinder bucket, maka pada saat itu misalnya silinder bucket itu menariknya ke atas. Jadi posisi kursor ini silinder bucket menarik ke atas ke sini, maka pada saat itu bucket akan terbuka atau istilahnya bucket out ya, bucket out. Jadi kalau posisi seperti ini, maka pada saat dia tertarik silinder bucket di atas sini, maka pada saat dia tertarik akan terbuka seperti ini. Itu biasanya digerakkan pada saat kita ingin menggali arm, tempat menggantungnya bucket, dan sekaligus memberikan jangkauan yang lebih jauh untuk mengangkat atau menggali atau mengambil bahan kerja yang ada jauh dari unit misalnya ya. Oke, kita masuk di bagian pengertiannya ini. Arm adalah lengan ekskavator yang berfungsi untuk mengayunkan bucket lebih jauh hingga mampu menjangkau bahan kerja lebih jauh. Jadi misalnya posisi bahan kerja itu
agak jauh dari kita, atau misalnya kita ingin menggali. Nah, galian itu kan tidak selamanya bahwa kita menggali serata dengan trek atau roda, misalnya kalau kita roda. Nah, untuk apa namanya, untuk menjangkau area yang jauh, untuk memperluas area galian, maka dibutuhkan arm. Arm itu tujuannya untuk mengayunkan bucket. Jadi kalau misalnya langsung boom, itu kan jarak dekatnya, jarak angkutnya dekat sekali ya, dekat sekali dengan apa namanya, dekat sekali dengan boom, dekat sekali dengan body unit. Nah, kalaupun hanya sekedar boom, misalnya tidak ada armnya, kita mengangkat bahan menggunakan boom, itu apa ya, kayak semacam aneh lah begitu kan, aneh. Kenapa saya katakan aneh? Karena kita, kalau boom yang langsung tunduk ya, boom yang langsung tunduk ke bawah, kemudian dia mengambil bahan kerja, itu yang dia angkut hanya sebatas jarak panjangnya itu, jarak panjangnya boom itu. Dia tidak bisa mengangkut jarak jangkauan arm yang ditambah lagi panjangnya kan begitu. Nah, itu yang maksudnya, itu yang dia maksud dengan menjangkau bahan kerja yang lebih jauh. Oke, kita masuk di arm. Arm itu terbagi atas dua jenis, dua jenis yang umumnya kita ketahui yang digunakan itu adalah long arm dan middle arm. Kalau long arm itu biasanya kita gunakan pada saat dia bekerja di dunia tambang, atau misalnya dia bekerja di pembuatan drainase atau perairan ya, misalnya begitu. Pada saat unit kita berada di atas, kemudian yang akan diangkat itu adalah benda atau bahan yang ada di bawah atau jauh di bawah dari unit. Misalnya jangkauannya, posisi unit kita seperti ini ya. Ini boom, ini boom, ini unit. Kemudian posisi yang akan diambil di bawah sini. Maka pada saat unit di atas sini untuk mengambil bahan yang ada di bawah tadi seperti ini, maka pada saat itu dibutuhkan long arm yang jarak jangkauan middle arm tidak menjangkaunya, makanya digunakan long arm. Kemudian kalau misalnya kita bekerja di daerah-daerah rawa, misalnya rawa, untuk menggali lumpur, misalnya mengangkat lumpur dari bawah, itu biasanya digunakan ini yang long arm ya, digunakan untuk long arm. Kalau kita misalnya bekerja di daerah-daerah yang seperti unit-unit amfibi lah ceritanya ya kan. Kemudian middle arm itu tipe standar. Jadi kalau misalnya kita beli unit, kemudian yang ikut bersama kita itu biasanya rata-rata kalau sesuai dengan pesanan kita sebenarnya, arm yang ikut itu yang tipe middle arm atau yang standar. Oke? Ya, itu untuk arm. Sekarang kita lanjut ke yang berikutnya. Setelah arm kita masuk di cylinder arm. Kita lihat apa sih cylinder arm itu. Oke, ini dia cylinder arm. Cylinder arm itu sebenarnya dia hampir sama dengan boom, hanya bedanya kalau dia pada cylinder boom itu dia memiliki dua silinder, di mana posisi kiri dan kanan itu untuk menopang posisi dari boom itu sendiri. Jadi kalau misalnya hanya satu yang dipasang di situ, itu kita bisa bayangkan betapa beratnya dari boom itu. Kemudian ditambah lagi beban arm, ditambah lagi beban silinder dan lain-lain sampai bucket, dan apabila bucket dalam posisi full kinerja ya, itu bisa saja posisi boom tadi itu lari seperti ini, atau istilahnya tidak pada posisi yang semestinya. Nah, dipasangkan dua silinder boom tadi itu tujuannya agar posisi boom tadi itu tidak kemana-mana lah ceritanya ya. Nah, kalau arm itu dia hanya berfungsi sebagai menggerakkan arm ya. Jadi arm silinder itu bagian dari arm yang berfungsi menggerakkan arm untuk mendekat dan menjauhkan jangkauan bucket. Jadi misalnya ini yang dia maksud menjauhkan dan mendekatkan jangkauan bucket. Misalnya ada pada saat kita menggali itu kan posisinya kita menggali seperti ini, kita menarik ya, kemudian menggali, kemudian menarik bahan seperti itu. Nah, otomatis pada saat kita mengangkat bucket, ada bahan yang tinggal di depan alat kita atau di depan unit kita. Nah, itu yang disebut dengan mendekatkan. Nah, pada posisi seperti ini, tanpa adanya silinder arm, kita tidak akan mungkin mendorongnya kembali ke posisi semula, ya kan? Misalnya di posisi seperti ini,
ini bahan, kemudian kita menggali, otomatis kan saya tarik seperti ini ya, tarik, kemudian saya angkat, sisanya tadi yang di sini itu otomatis ada, supaya dia bisa digali lagi, otomatis saya gerakkan bucket, kemudian saya cungkil, dorong lagi ke depan sedikit, kemudian angkat seperti ini. Itu biasanya seperti itu. Nah, itu yang dimaksud dengan menjauh dan mendekatkan jangkauan bucket. Oke, kita lanjut lagi yang berikutnya, itu perbedaan antara silinder boom dan silinder bucket. Nah, oke, ini yang apa? Ini yang saya katakan tadi, bahwa jika silinder boom itu ukurannya lebih besar dan memiliki dua silinder, sedangkan arm hanya memiliki satu silinder. Itu ukurannya arm juga itu lebih panjang daripada boom. Kenapa seperti itu? Karena tujuan dari boom itu hanya menopang, ya. Tujuan dari silinder boom itu hanya menopang boom agar tidak melenceng dari posisi yang sebenarnya. Kedua, dia tujuannya menopang mengangkat atau menahan dari boom itu sendiri. Nah, makanya dia dibutuhkan dua agar daya tahannya untuk daya angkatnya itu lebih kuat daripada arm yang hanya sekedar digerakkan untuk diayunkan. Ya, seperti itu ya. Oke, kita lanjut yang ke materi berikutnya, yaitu ya, kita masuk di bucket dulu. Kita lihat fungsi bucket. Oke, ini bucket. Jadi sebenarnya kalau kita bahas tentang bucket itu tidak selamanya posisi modelnya seperti ini ya, tidak selamanya modelnya seperti ini, dimana dia memiliki side blade, ini namanya side blade ya. Tujuannya misalnya kalau kita menggali di sekitar tebing. Oke, maaf tadi ada sedikit gangguan. Nah, misalnya kita menggali menggunakan bucket pada posisi samping, itu samping-samping tebing atau pinggiran tebing, itu biasanya fungsi dari ini side blade ini itu tujuannya agar tanah yang di sampingnya yang pada saat kita menggali itu memiliki ukuran sesuai dengan bucket sendiri. Kedua, misalnya kalau dia menggali kemudian tidak ada side blade ini, kita bisa pastikan bahwa sampingnya ini atau pinggiran dari bucket ini itu akan langsung terhubung dengan alat yang bahan galian yang kita gali. Jadi otomatis ada daya tekan ke dalam ya, ditekan seperti ini. Maka pada saat kita angkat dari bawah itu agak sedikit ada tahanan. Jadi seperti seakan-akan bucket itu tertahan, itu menambah beban bucket itu sendiri. Itu jadi salah satu fungsinya kan seperti itu ya, untuk itu analisanya menurut saya pribadi. Jadi kalau misalnya kalian punya pendapat sendiri ya boleh. Oke, kita lanjut. Bucket berbentuk seperti keranjang. Benda ini menunjang fungsi utama dari ekskavator untuk mengeruk, mengangkat, memindahkan material atau bahan. Jadi dia fungsinya untuk mengangkat dan menggali. Jadi kalau misalnya kita punya fungsi lain mungkin ada, tapi tidak jauh atau tidak lepas dari fungsi utamanya, yaitu menggali. Jadi kemungkinan hanya sekitar kita angkat, misalnya kita naikkan semen atau apa bahan ke atas bucket, kemudian kita angkat pakai mengangkat, atau kita ikatkan rantai biasanya. Kalau kita di bengkel atau di workshop itu biasanya kalau tidak ada crane terpaksa kita ikat rantai di bucket, kemudian mengangkat mesin ke stand engine biasanya seperti itu, untuk mempermudah saja kan misalnya. Nah, itu untuk bucket ya. Oke, kita masuk di bucket silinder. Bucket silinder ini seperti ini, itu hampir sama dengan arm silinder, hanya bedanya kalau yang di sini dia dibalik. Sebenarnya posisi gambarnya ini salah ya, hanya biarkan saja, nanti kita jelaskan. Misalnya ini posisinya harusnya yang di bawah ini atau silindernya ini menghadap ke bawah. Jadi pada saat dia diberi tekanan, diberi tekanan hidrolik pada bagian bawah sini, tekanan hidrolik dari pompa atau dari kontrol valve atau dari pilot valve masuk ke dalam sini, mendorong piston ke atas. Dia mendorong ke atas ke bawah ya, kalau kita putar gambarnya mendorong ke bawah, maka pada saat itu ini terdorong keluar dia ke atas. Jadi pada saat dia terdorong keluar, maka pada saat itu dia membuat bucket itu
tertarik ke dalam. Jadi istilahnya kalau di dalam dunia operator bisa katakan bucket in ya, dimaksud sebagai bucket in. Nah di sini bucket silinder adalah penggerak bucket yang berbentuk silinder di mana posisinya berada pada arm. Jadi posisinya itu misalnya ini arm, dia menggantung pada sini, menggantung dari sini ke sini, ya, menggantung ke sini, dari sini ke sini. Nah, untuk menggerakkan bucket. Jadi pergelangan tangan kita ini, dari pergelangan tangan sampai ke jari kita ini yang bentuknya seperti keranjang ini, ya itu untuk menggerakkan bucket. Jadi kalau dia tarik seperti ini ke atas, pada saat itu bucket out, nah, bucket out. Nah, pada saat dia terdorong lagi ke depan, nah ini pada saat ini terdorong ke atas, maka pada saat itu terjadi arm in, ya, dia tertarik. Kenapa? Karena pada saat itu dia mendorong bucket sehingga gerakannya bergerak ke dalam, ya, seperti itu, melalui dari link H tadi yang sudah arm itu ya. Nah, ya, oke. Kita lanjut di berikutnya. Fungsi bucket silinder adalah menggerakkan atau mengayunkan bucket. Jadi hanya sekedar menggerakkan seperti ini saja, ya, itu tujuannya dari ini. Kenapa seperti itu? Jika tidak ada ini atau dipasang permanen bucket ke arm, kita bisa melihat sendiri bahwa untuk melepaskan bahan, ya, pada saat kita posisi, anggaplah seperti ini, kita pasang posisi seperti ini, kita pasang bucket permanen seperti itu. Kemudian pada saat kita menggali, oke lah, bisa dia menggali. Pada saat kita menuangkan, tidak mungkin kita mengangkat boom tinggi-tinggi untuk melepaskan seperti itu, ya kan begini. Oke. Ya, anggaplah seperti itu. Itu contoh simpelnya, contoh sederhananya, ya kan, bahwa tanpa adanya silinder bucket tadi, kita tidak bisa mengatur atau mempermudah penuangan atau membuka atau melepaskan bahan kerja yang ada pada bucket. Oke. Dan kita lihat berikutnya, apakah masih ada lagi? Ya, oke. Saya rasa sebatas ini saja dulu, bahwa pembahasan kita kali ini tentang materi dasar dari ekskavator itu sendiri. Kalaupun nanti ada pertanyaan, boleh ditanyakan langsung. Kalaupun kalian suka atau tidak suka dari video ini, mohon maaf atas kekurangannya. Dan salam sehat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.